vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingatlah karya Tuhan yang ajaib, ketika Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas tanah Kanaan dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, yakni Yusuf yang dijual menjadi budak. Kakinya diborgol dengan belenggu, lehernya dirantai dengan besi, sampai terpenuhinya nubuatnya, dan firman Tuhan membenarkan dia. Raja menyuruh melepaskan dia, penguasa para bangsa membebaskannya, dijadikannya dia tuan atas istananya dan pengelola segala harta kepunyaannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ingatlah karya Tuhan yang ajaib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari Injil yang diwartakan kepada kita, kita belajar tentang kepribadian misionaris, utusan-utusan Tuhan kita Yesus Kristus.
Kedua belas rasul Yesus menunjukkan beragam kepribadian dan latar belakang, dan kemungkinan besar mereka dapat memanfaatkan hal ini dalam misi mereka dengan baik karena persatuan mereka dengan Yesus Kristus Tuhan yang mengutus mereka. Di satu sisi kita menemukan Simon orang Kanaan yang dengan semangatnya terhadap Taurat kemungkinan besar memiliki kecenderungan nasionalis dan revolusioner. Itulah karakter Simon Zelot. Di sisi lain, kita juga berjumpa dengan Matius yang bekerja sama dengan para penindas asing untuk mengumpulkan pajak dari sesama orang Yahudi. Di antara mereka terdapat 4 nelayan buta huruf. Simon orang Kanaan dapat bersimpati secara politis dengan para fanatik lainnya dan mengajari mereka bagaimana Yesus telah mengoreksi pemahamannya tentang bangsa Israel dan hubungannya dengan bangsa-bangsa non-Yahudi. Demikian pula Matius dapat melakukan hal yang sama kepada para pemungut cukai dan orang berdosa lainnya yang dijauhi oleh otoritas agama. Keduanya dapat berkata, inilah yang kami pikirkan, atau inilah yang kami lakukan, dan inilah bagaimana Yesus telah mengubah kehidupan kami. Demikian pula 4 nelayan lainnya dapat menjangkau buruh biasa atau bahkan pemilik usaha kecil. Kesaksian mereka penuh kuasa karena mereka telah meninggalkan jala dan ayah mereka dan perahu-perahunya untuk mengikuti Yesus. Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, Yohanes, dan Yakobus. Mereka mampu mengajar orang lain cara melepaskan diri dari hal-hal duniawi yang fana ini dan percaya pada jalan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Yang kita lihat adalah bahwa perjumpaan dengan Yesus Kristus sungguh bersifat transformatif dan bahwa kita masing-masing dapat menggunakan pengalaman kita untuk mewartakan sukacita Injil sesuai dengan karakter kepribadian dan latar belakang kita, namun tetap berpusat pada Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, setiap misionaris yang diutus Yesus memiliki pesan yang sama untuk dikhotbahkan. Pusatnya adalah Kristus sendiri, isi pewartaan adalah kerajaan surga sudah dekat. Ini adalah proklamasi bahwa Allah adalah Bapa atas segala sesuatu dan Bapa semua orang tanpa diskriminasi. Ciptaan lama sedang berlalu dan ciptaan baru telah dilepaskan ke bumi. Pewartaan kerajaan surga menuntut respons manusia, dimulai dengan pertobatan, diikuti oleh kerendahan hati, pengampunan, dan mencari kebenaran yang unggul yang ditetapkan bagi kita dalam sabda bahagia. Kuasa dan kehadiran kerajaan dimediasi melalui para pemimpin dan anggota-anggota apostolik gereja. Maka gereja disebut sebagai gereja Kristus yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Akhirnya, meskipun benar bahwa kerajaan itu sedang merasuk ke dalam dunia,
kerajaan itu menantikan penyempurnaan dan kemegahannya yang penuh di akhir zaman. Ketika kita mewartakan kerajaan surga, kita mengundang orang-orang untuk menyambut Allah sebagai Bapa ke dalam hidup mereka, menyambut gereja ke dalam hidup mereka, menantikan penegakan kerajaan surga yang definitif ketika Yesus kembali dalam kemuliaan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kalau kita hubungkan dengan bacaan yang pertama, kita diajak untuk tetap menerima siapapun bahkan yang sudah menyakiti hati, jiwa, dan hidup kita sebagai saudara. Kita belajar bagaimana saudara-saudara Yusuf yang akhirnya bertobat atas kejahatan yang mereka lakukan terhadap dirinya. Ketika Yusuf menuntut agar Benyamin tetap menjadi budak di Mesir karena mencuri piala, Yehuda, orang yang awalnya mengusulkan untuk menjual Yusuf sebagai budak, menawarkan dirinya sebagai budak menggantikan Benyamin. Yehuda bersedia mempersembahkan dirinya untuk menyelamatkan saudaranya. Yusuf menyadari perubahan hati. Saudara-saudaranya kini telah menjadi orang yang berbeda. Ia pun menangis terseduh-seduh dan mengungkapkan bahwa dialah saudara mereka. Saat Yusuf berkata, "Aku saudaramu." Setelah saudara-saudara Yusuf mengatasi keterkejutan mereka, muncullah sukacita yang besar. Mereka memohon pengampunan atas kesalahan besar mereka yang telah memperlakukan Yusuf secara tidak adil. Yusuf yang bijaksana menyadari campur tangan pemeliharaan Allah sendiri dalam semua peristiwa yang menyakitkan itu. Ia tidak menyimpan dendam atau marah kepada Allah atas penderitaan dan cobaan yang dialaminya. Di sepanjang masa-masa sulit yang dialaminya, Yusuf menjadi teladan kepercayaan dan penyerahan diri yang penuh kasih kepada Allah dan tetap melimpahkan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang telah berlaku jahat terhadap dirinya. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk mampu menghayati pesan dan karakter misioner kita sebagaimana para rasul, sebagaimana Yusuf. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.